Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala naf'an fi ulumi fi darain amin. Faslun, ini sebuah pasal. Wa kullu ma jaza bai'uhu, dan setiap sesuatu yang boleh oleh menjualnya, jaza ra'nuhu, boleh oleh menggadaikannya, fidduyuni, pada utang-utang. Jadi setiap sesuatu yang boleh jual boleh digadai. Ya, pada utang-utang memang kalau namanya gadai seperti ngutang gitu ya. Dia kasih barang, tidak keluar duit gitu ya. Idza istaqarra subutuha fi zimmati, apabila tetap oleh tetapnya pada tanggungan ya. Walirahini ar-ruju'u fihi ma lam yaqbidhu, bagi orang yang menggadaikan barangnya, ar-ruju'u, boleh menarik kembali fi, padanya, malam yaqbidhu, semasa dia belum menerimanya ya. Ya. Jadi kalau belum diterima boleh ditarik kembali, kalau udah diterima enggak boleh. Wala yatmanul murtahinu illa bita'adi, dan tidaklah menanggung akan dia oleh yang menerima gadai kecuali dengan melampaui batas. Jadi kalau dia melampaui batas, dia menanggung ya. Itu yang menerima gadai, tanggung dia. Kan dia jagain barangnya ya. Umpama digadain apa, motornya sampai hilang, kalau dia melampaui batas ya ganti. Kalau dia udah taruh di dalam masih hilang juga ya nggak ganti gitu ya. Wa iza qabada ba'dul haqqi lam yakhruj syai'un min ar-rahni hatta yaqdiya jami'ahu. Wa iza qabada, dan apabila dia murtahin menerima ba'dul haqqi, akan sebagian haknya, lam yakhruj, maka tidaklah keluar syai'un, oleh sesuatu, minar rahni, daripada gadainya, hatta yaqdiya jami'ahu, sehingga dia menerima seluruhnya ya. Jadi kalau yang murtahin ini baru sebagian doang yang diterimanya ya, duit yang baru sebagian, maka gadaiannya itu, barang gadaiannya ya belum bisa diserahkan ya, selain dulu duitnya semua. Faslun, ini sebuah pasal. Wal hajru ala sittatin, hajar ya. Hajar ini artinya menahan, maksudnya secara bahasa menahan, maksudnya ya apa tuh, diampu apa, diampu dia itu hartanya diawasin, diempuk. Jadi artinya ditahan oleh seseorang, oleh walinya umpama, ditahan hartanya oleh seseorang umpama sama walinya, itu namanya hajr.
diempuk, ya. Diempuk itu orang yang diempuk, hartanya dipegang sama orang, ala sittatin, atas siapa dia? As-sabiyu, anak kecil. Jadi anak kecil ini hartanya dipegang sama walinya, nggak boleh dikasih ke dia semuanya, habis ntar. Wal majnunu, ya, orang gila, hartanya dipegang sama walinya. Was-safihu, dan orang yang safih. Ya, safih ini Sonib menjelaskan al-mubaziru limalihi, orang yang mubazir kepada hartanya. Mubazir itu apa? Yasrifuhu fi ghairi masarifihi, dia membelanjakan hartanya pada bukan tempat belanjaan yang semestinya. Bahasa kita apa? Boros. Mubazir itu apa lagi dibeli, nggak boleh punya duit. Kalau punya duit apa lagi dibeli, ya. Orang main bagi-bagi aja. Ya. Emang sih cakep bares pun kemauan bares. Wal muflisu allazi irtakabahu duyunu, dan muflis, ya, ini gak termasuk orang yang hartanya dipegang oleh seseorang. Ya, tadi mubazir juga begitu tuh, dipegang sama orang, mewalinya. Tapi biasanya orang kayak begini nggak mau dipegang hartanya, ngamuk dipegang. Ya. Wal muflisu, dan muflis allazi irtakabathu duyun, orang yang dilibat oleh utang. Ya, dilibat, kelibat utang bahasa kita, banyakkan utangnya daripada ya hartanya, muflis namanya. Nah, orang seperti ini hartanya dipegang oleh walinya nih, atau oleh siapa yang mengawasinya. Jangan sama dia yang pegang, cepat habis. Wal maridu fi ma zada ala sulusi, dan orang yang sakit pada apa yang lebih atas sepertiga. Nah, orang sakit juga diawasin pada sesuatu yang melebihi atas sepertiga. Berarti apa? 2/3. Jadi 2/3-nya hartanya itu dipegang, diawasi sama orang, jangan dikasih pegang dia. Jadi memang kita perlu seperti ini, kita sadar sendiri aja nih, kayak kalau saya nih megang duit cepet habis, cuma ya kamu pegang duit saya gitu. Ada orang yang model begitu, pegang duit habis saja, jadi kasih duit dia udah. Ente kasih siapa duit, pegang dia ya, ntar juga raib. Jangan kita jadi orang yang seperti begitu tuh. Ya. Wal abdul ladzi lam yu'zan lahu fi tijarati, dan hamba yang tidak diizinkan baginya pada berdagang. Kalau dia dagang habis duitnya. Karena ada orang dagang itu nggak bisa, modalnya habis semua. Ya. Setiap kali orang beli, ya, ada laku dagangannya dibuat makan. Habis. Ya. Laku sih emang, tapi nggak bisa beli belanja lagi. Wa tasarrufu sabiyi wal majnuni wa safihi ghairu sahih, mendaya gunakan anak kecil, ya, pendaya gunaan anak kecil dan orang gila dan safi, ya. Safi itu orang yang mubazir tadi kepada bagi hartanya, itu ghairu sahihin, tidak sahih. Jadi jangan dipegang sama dia duitnya. Wa tasarruful muflisi yasihu fi zimmatihi duna a'yani malihi, dan pendaya gunaan orang yang muflis
ya, banyakkan utangnya daripada hartanya, itu yasihu sah fi zimmati, pada tanggungannya, ya, pada tanggungannya, ya. Seperti apa? Membeli makanan itu bisa pada nikah, bisa itu muflis, ya. Jadi yang wajib dirinya bisa duna yani mali, tidak ya, zat-zat hartanya. Nah, jadi kalau untuk ain-ain hartanya nggak bisa. Seperti apa? Wakaf, nggak boleh dia berwakaf. Hibah, nggak boleh dia berhibah. Sedekah, wah bisa semuanya dikasih kita. Watasarruful maridi fi ma zada ala sulusi mawqufun ala ijazatil warasati. Pendaya gunaan orang yang sakit pada apa yang lebih atas sepertiga, yaitu 2/3, ya, 2/3 hartanya itu terhenti atas pembolehan ahli warisnya. Jadi dia lagi sakit, kemudian umpama dia pengen apa, wasiat melebihi daripada 1/3, maka pembolehan itu, ya, terhenti atas pembolehan ahli warisnya. Kalau kata ahli warisnya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Membakdi dari setelahnya, dari setelah meninggal orang yang sakit itu. Wa tasarruful abdi yakunu fi zimmatihi yutsba'u fi ba'da itqihi. Dan pendayagunaan seorang hamba budak ada pada tanggungannya, diikuti dengannya setelah merdekanya. Artinya, ya, tasarruf hamba ini seperti utang, ya, pada masa umpama pada masa menjadi budak itu terus menjadi tanggungannya sampai dia merdeka. Jadi terus sampai dia merdeka itu utangnya masih tetap ada sampai dia bayar. Faslun, ini sebuah pasal, wa yasihu sulhu ma'al ikrari fil amwali wa ma afdha ilaiha. Wa yasihu sulhu, sah oleh mendamaikan, ma'al ikrari serta mengikrarkan, fil amwali pada harta, wa ma afdha ilaiha, dan sesuatu yang mendatangkan kepada harta. Wa huwa nau'ani, dan itu terbagi menjadi 2. Ibra'un, ada namanya ibra', ya, mendamaikan, ada namanya ibra'. Wa mu'awadatun, ada namanya mu'awadah. Ibra' itu pembebasan, mu'awadah, ya, mu'awadah penggantian, ya. Fal ibra'u, maka ibra' iktisaruhu min haqqihi ala ba'dihi. Ibra' itu menguranginya, iktisar, min haqqi, dari haknya, ala ba'di, atas sebagiannya. Jadi kurangin sebagiannya, ya. Umpama apa, dia berutang 1.000, ya, lalu dibebasin setengahnya, ya, 500-nya dibebasin, bayarnya 500 aja. Wala yajuzu ta'liquhu ala syartin, dan tidak boleh, ya, nah, tidak sah maksudnya menggantungkannya perdamaian itu, ya, ala syartin, atas syarat. Umpama dibilang begini, apabila datang awal bulan maka aku akan berdamai kepada engkau, ya, bebas utang engkau, nggak boleh begitu. Kalau mau bebasin, bebasin aja, ya.
wal muawadatu, dan muawadah. Ya. Apa tuh muawadah? Tadi kan ada ibro, ada muawadah, ya, penggantian. Uduluhu, ya, pemindahannya, an haki, dari haknya, ila ghairi, kepada yang lain, ya. Pemindahan haknya kepada yang lain. Nah, seperti apa? Dia mengakui, dia mendakwahkan kepada seseorang itu adalah rumahnya, ya, atau sebagiannya, dan orang itu mengakui kalau itu rumahnya, lalu orang itu berdamai kepadanya, ya, umpama damainya pakai baju, umpama ini saya ganti dah pakai baju, ya, tapi kayaknya sih enggak, bukan pakai baju, ya, ini umpama aja, ya, atau pakai uang, ya, dia akuin itu rumahnya, lalu, ya, diganti sama dia pakai apaan, umpama pakai mobil lah, ya, baju, mobil, rumah, mobil, apa, rumah sama baju kecil kayaknya, diganti sama mobil lah, rumah ganti sama mobil, ya, umpama gitu, ya. Oh ya, jadi alaihi hukmul bai'i, dan berjalan atasnya hukum jual beli. Mana tuh? Seperti dipulangin karena aib, ya, dipulangin karena aib. Jual beli kan begitu, dipulangin karena aib. Apalagi contohnya, ya, tercegah untuk mendayagunakan, atau umpama seperti menjual sebelum diterima, sampai diterima dulu. Wa yajuzu al-insanu, boleh manusia, bagi manusia, ayyusri'a rausyanan, boleh bagi manusia bahwa dia mengeluarkan jendela loteng. Jadi orang dulu itu ada mempunyai jendela di lotengnya, jadi nggak mengganggu jalanan, di atas itu boleh. Fi tariqin nafizin, di jalan yang tembus, jalan umum. Bihaisu, dengan sekira la yatadarrarul ma'ruf bihi, dengan sekira tidak menjadi darurat, enggak menjadi susah orang yang lewat di situ. Kenapa? Karena di atas. Wala yajuzu, enggak boleh, ya, jendela loteng, ya, fidar bil mustaraki, yang ada di gang yang disyariatkan. Artinya di gang itu digunakan oleh banyak orang, illa biizni syuraka'i, kecuali dengan izin para syarikatnya. Tapi sebaiknya sih jangan. Jadi umpama di jendelanya ada di lempengan gang yang kalau orang lewat akan terhalangi, kalau dia buka orang kehalang, ya, atau enggak buka kehalang. Jadi jangan bikin di situ mengganggu orang. Jadi intinya di sini adalah tidak boleh kita membuat sesuatu yang bisa keganggu fasilitas umum. Nggak boleh. Apalagi punya pribadi, ya, nggak boleh. Jangan sampai itu begitu, ya. Apa aja, ya, kita nempatin di situ mengganggu fasilitas umum, keganggu tuh, itu haram hukumnya. Orang jalan jadi sempit, orang jalan jadi keganggu, jangan. Itu yang begitu rezekinya macet. Kenapa disumpahi orang? Sumpah, biar
biar sumpahin orang itu rezekinya macet, sumpahin orang itu namanya termasuk orang yang dizalimin karena jalan umum gitu ya. Kadang kita punya mobil ya, parkir di tempat umum ya, jangan buat pribadi. Kalau sekali-sekali tamu nggak apa-apa, tapi kalau menjadi langganan situ ya jangan mengganggu umum, fasilitas umum. Nanti rezekinya macet ya, jangan. Atau kita punya parkiran mobil ya, di depannya sampai memakan jalan. Jadi segala sesuatu yang merusak ya, yang mengganggu kepentingan umum itu dilarang dalam agama. Wala yajuzu, dan tidak boleh ta'khiruhu ya, memundurkannya ya. Tadi apa, jendela ya, illa bi izni syuraka, kecuali dengan izin syuraka. Jadi yang bisa mengganggu jalan. Kalau nggak mengganggu jalan ya nggak apa-apa, ini kan ganggu jalan. Faslun, ini sebuah pasal. Wa syara'itul hawalati arba'atun, syarat hawalah, boleh hawalah boleh hiwalah, itu ada 4 ya. Hawalah itu ya memindahkan utang ya. Pertama ridha muhili, ridha muhil ya. Muhil itu orang yang memindahkan piutang. Muhil aturan bayarnya ke ya, aturan bayarnya ke muhtal, dia bayarnya ke muhal alaih. Wa qabulu ya, wa qabulu muhtali, dan menerima muhtal. Jadi pertama ridha orang yang muhil. Muhil itu orang yang dipindahkan utang. Muhil itu orang yang memindahkan piutang. Muhil itu orang yang memindahkan utang ya, orang yang memindahkan utang, muhil. Wa qabul muhtali, dan menerima muhtal. Nah, muhtal ini orang yang dipindahkan piutangnya. Aturan muhil bayar ke dia, ke si muhtal, diganti si muhal alaih bayar ke muhtal. Wa qaulul hakim mustaqiran fi zimmatnya, nanti kita akan gambarkan. Dan keadaan yang hak itu tetap pada tanggungannya ya. Keadaan yang hak ya, itu tetap pada tanggungannya, utang ya. Yang keempat, wattifaqu ma fi zimmatil muhili wal muhali alaihi bil jinsi, sepakat sesuatu, maksudnya utang yang ada pada tanggungan muhil dan muhal alaih pada jenisnya, warnai dan macamnya, wal ululi, dan ya kontan, wat ta'jili, dan tempo ya. Jadi sepakat semua tuh pada tanggungan si muhil dan si muhal alaih pada jenisnya, macamnya, kontannya, kalau umpama kontan ya semua ya, takjilnya ya, cicilan umpama. Wa tabra'u biha, dan terbebas dengannya dengan sebab hiwala atau hawala zimmatul muhili, tanggungan si muhil. Jadi ada 3 ya, nih ya, biar kegambar begitu. Ada muhil, ada
Muhtal, ada muhal alaih. Ya. Muhil ini adalah orang yang memindahkan utang. Ya. Kalau muhtal, orang yang dipindahkan piutangnya. Muhal alaih, orang yang kepindahan membayar utang. Jadi kata si muhil begini, ya, saya akan berhutang sama si muhtal, ya, kamu muhal berutang sama saya. Sekarang begini aja, ya, utang saya, hai muhal, ya apa, utang saya, hai muhtal, saya kasihkan ke, ya, muhal alaih, biar nanti muhal alaih bayar ke kamu, wahai muhtal. Saya kan tadinya kan nih berhutang, umpama si muhil ngomong begitu, saya berhutang kepada kamu, wahai muhtal. Ya, nah, ini si muhal alaih dia berhutang sama saya. Kebetulan utangnya sama, tadi sama semua tadi tuh, ya. Ya. Ya, sepakat semuanya sama tadi utangnya, ya, semuanya sama tanggungan mu'al alaih fil jinsi, dalam jenisnya, dalam macamnya, ululnya, ta'jilnya. Nah, kata si muhil, ya, saya ini kan berhutang kepada kamu, wahai muhtal. Muhal berhutang sama saya. Sekarang begini aja, karena kebetulan sama utangnya, ya, nanti utang saya kamu minta kepada si muhal alaih, nanti muhal alaih berikan kepada engkau, wahai muhtal. Nah, jadi diputar. Ini namanya hiwalah, menukar utang, memindahkan utang piutang, boleh, ya. Syaratnya tadi ridho si muhil, ya, si muhil mesti ridho, ya, menerima si muhtal, ya, jadi si muhilnya mesti ridho. Faslun fi domani, ini pasal tentang doman. Ini kita ngaji ini nggak bisa cepet-cepet nih, ya, harus diterangin dulu, ya, pelan-pelan, ya, mudah-mudahan ya khatam, amin. Wa yasihu, dan sah, ya. Ini banyak dilakukan oleh kita, cuma kita banyak kurang kadang tidak mengkaji ini, ya. Ya. Nanti banyak sekali nih tentang ini, penting sekali nanti kesananya, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, yang perlu kita mengetahuinya. Wa yasi'u, dan sah domanu duyuni mustaqirati fi zimati idza ulima qadruha. Ya, ini tentang tanggungan atau jaminan. Wa yasi'u, dan sah domanu duyun, menanggung atau menjamin utang-utang al-mustaqirati, yang tetap, fi zimmati, dalam tanggungan, ya, idza, apabila ulima qadruha, diketahui kadarnya, banyaknya berapa itu. Jadi satu, menanggung utang. Ada orang berutang kita tanggung, nah, boleh, berapa, tak bayarkan. Kayak betul, ya. Masya Allah, ini pahalanya lain lagi. Ini aturan fikih yang kita bahas, pahalanya besar sekali. Wali sahibil haqqi, nah, bagi orang yang mempunyai hak, mutalabatu man sya'a, boleh menuntut kepada orang yang ia kehendaki, minal domini, ya, daripada orang yang menjamin, wal madmuni anhu, dan orang yang dijamin,
idza kana dhamanu ala ma bayyana, apabila ada tanggungannya atas apa yang sudah kami jelaskan tadi. Jadi bagi orang yang mempunyai hak, ya, bagi orang yang mempunyai hak, ini siapa nih? Piutang, ya, dia boleh meminta, menuntut kepada orang yang ia kehendaki, baik kepada orang yang jamin ataupun orang yang dijamin. Bapak katanya mau menjamin, mana? Nah, gitu loh. Atau yang menjamin udah kasih duitnya kepada yang dijamin, boleh dia minta, ente bukan udah dijamin sama Pak Anu, ya, mana duitnya, ya, begitu, berhak dia tuh. Maka oleh karenanya kalau ada orang, ya, beri utang kepada kita, dia minta kepada kita, itu hak dia. Kita jangan cemberut. Kadang kita cemberut, ya, lagi minjem senyum, giliran ditagih, kayak siapa yang utang, siapa yang minjemin. Wa iza gharima dhaminu raja'a 'alal madmuni anhu. Wa iza gharima dhaminu, ya, dan apabila telah membayar oleh yang menjamin, raja'a, maka boleh menagih, ya, 'alal madmuni anhu, atas orang yang dijamin. Ada dijamin, ya, apabila telah menjamin oleh orang yang menjamin, ya, dia boleh menagih atas orang yang dijamin. Ente, ya, bukankah ente udah ditanggung, mana? Ya. Iza kana dhamanu wa qada'u bi iznihi, ya, apabila ada jaminan itu dan pembayaran itu, ya, biizin, dengan izinnya, dengan izin orang yang dijamin. Wala yasihu, tidak sah dhamanul majhuli, tidak sah jaminan yang tidak diketahui. Umpama begini, ya, juallah kepada si fulan demikian, ya, jual kepada si fulan demikian, dan atas jaminan harganya, ya, dan nggak diketahui si fulan siapa, gitu, ya, demikian, nggak jelas. Jadi nggak satu kalau jaminan yang tidak diketahui, nggak jelas. Malam yajib, semasa, ya, semasa tidak wajib, artinya tidak ada jaminan sesuatu yang tidak wajib. Ya, seperti apa? Menjamin 100 ribu umpama, ya, 100 ribu kepada Zaid pada zaman akan datang, ya, illa darkal mabi'i, kecuali masalah darkal mabi'. Darkal mabi' ini, ya, dia menjamin kepada orang yang beli akan suatu harga, ya. Faslun, ini sebuah pasal fi dhamani ghairil mali minal abdani wal kafalatu, dan kafala menjamin bil badani, dengan badan, jaizatun, itu boleh. Menjamin dengan badan hukumnya boleh, idza kana al maquli bihi akun li adamiyin. Menjamin dengan badan hukumnya boleh apabila ada atas yang dijamin hak bagi manusia. Contohnya apa? Seperti kisos, dijamin had qazab, ya, jadi dia berani menggantiin kisos, ya. Ini tapi memang begini, ya, jarang orang kayak begini, ya. Menjamin dengan badan itu boleh apabila ada atas yang dijamin itu, ya, dengan badannya hak manusia. Seperti masalah kisos, dijamin kisos itu ada orang membunuh, nanti dibunuh lagi, ya,
bisa nanti dengan diganti dengan duit ya. Nah, itu ada yang jamin tuh. Munu satu orang muslim itu 100 ontak ya. Kalau diganti pakai harta, nah, itu dijamin umpama seseorang ya. Ya, bisa begitu. Nah, itu jadi asiknya dalam hukum Islam. Coba kalau umpama orang kisos dibunuh ya, dibunuh aja, nggak pakai diganti, menenakan tuh. Kita pakai duit atau kita bunuh lagi, enakan pakai duit ya. Kalau pakai duit kita kaya lah. Kalau bunuh lagi dia kagak hidup, udah kagak kaya dia kagak hidup. Faslun niswa fasal wali syarikati khamsatu syara'ita. Bagi syarikat ada 5 syarat. Kita bersyarikat ya, bekerja sama dalam usaha. Tapi sebaiknya hemat saya kalau kita pengen usaha jangan bersyarikat. Kalau pengen sukses sendiri aja, yang lain anak buah kita. Ya, biasanya kalau yang bersyarikat di tengah jalan tuh ya runtuh biasanya. Ada syaratnya antakuna ala nadin, bahwa ada dia atas nadin ya, mata uang minad darahim, daripada dirham, wadana niri dan dinar. Ini di sono kalau kita pakai duitnya. Wa ayyatafiqo, dan bahwa sepakat keduanya fil jinsi wa nau'i, pada jenis dan macam. Jenisnya sama uangnya. Oh, kita di sini rupiah. Wa ayyakhlithal malaini, dan keduanya mencampurkan dua hartanya. Jadi campur hartanya barang-barang gitu ya. Wa ayyazana kullu wa'idin minhuma li sahibihi fi tasarrufi, dan mengizinkan oleh setiap seorang daripada keduanya kepada sahibnya, temannya, fit tasarrufi, dalam mendaya gunakan. Ya, jadi diizinin, jangan orang mau jual dilarang, mau beli dilarang, jangan, biarin. Yang penting sesuai dengan perjanjian. Wa ayyakuna ribuhu wal khusranu ala qadri malaini, dan bahwa adalah untung dan rugi atas kadar dua harta. Iya. Yang modal lagi untung, yang modalnya banyak, untungnya ya banyak, yang sedikit, untungnya sedikit. Lagi rugi sama. Yang modalnya banyak, ruginya banyak. Yang modalnya dikit, ruginya dikit. Ya, adil begitu. Ya, dia naruh saham, sahamnya banyak, ya, lagi untung dapatnya banyak, lagi rugi, ruginya juga banyak. Sahamnya dikit, lagi untung, untungnya ya sedikit, lagi rugi, ruginya juga dikit. Makanya kalau ada orang usaha ya yang namanya rugi adalah sesuatu hal keniscayaan. Artinya suatu saat nanti akan rugi, itu siap itu. Yang usaha besar siap rugi besar, usaha kecil siap rugi kecil, nggak apa-apa. Kerugian kita itu jadi guru, jadi nasihat buat kita. Kalau kita usaha yang bernyawa hewan, ya, pada mati umpama tuh ikan mati, apa yang harus begitu, itu jadi pelajaran buat kita, jadi guru. Ayam kalau mati semua itu umpama ya, nggak ada yang semuanya mulus, semua nggak ada. Dan kita harus siap itu semua.
Walikulli wa'idin minhuma fasquha mata sya', dan bagi tiap-tiap seorang daripada keduanya boleh ya merusaknya kapan dia kehendaki. Kata yang satu, saya udah anda ya, boleh ya, kata yang satu, ya saya juga sebenarnya pengen udahan, iya boleh gitu, kapan aja. Wa mata ahaduhuma batalat, wa mata ini ngomongnya hampir sama nih ya, mata kapan-kapan mati salah satu keduanya batal. Faslun, ini semua pasal. Wa kullu ma jaza ya lil insani ya. Artinya tadi setiap kapan-kapan mati salah satu keduanya maka batal, artinya udah bubar gitu ya. Faslun, ini sebuah fasal. Wa kullu ma jaza lil insani at-tasarruf fihi bi nafsihi jaza lahu ay yuwakkila fihi aw yatawakkala. Setiap sesuatu yang boleh bagi manusia mendayagunakan padanya dengan dirinya, boleh baginya, jaza lahu, boleh bagi dia, ayyuwakkila fihi, dia mengangkat wakil, au yatawakkala, atau dia jadi wakil. Nah, ini berwakil. Jadi ini kaidahnya, setiap sesuatu yang boleh bagi manusia mendayagunakan dengan dirinya sendiri, boleh dia mau mengangkat wakil, boleh dia menjadi wakil. Iya. Dalam berdagang itu ya seperti apa? Dalam berdagang dia boleh mengangkat wakil, ya, dia juga boleh menjadi wakil ya. Boleh dia mengangkat wakil, dia boleh menjadi wakil. Umpama sama orang ini kalau jadi wakil bukan dagangannya. Nikah terus boleh dia angkat orang jadi wakil. Ini saya lagi di Amerika nih, nggak bisa pulang ya, boleh dia angkat wakil tuh. Nah, dia boleh juga mewakili orang umpama mau nikah gitu. Wal wakalatu aqdun jaizun, wakala itu akad yang boleh, perwakilan itu. Walikulin minhuma fasquha mata syaa, bagi tiap-tiap daripada keduanya boleh merusaknya kapan dia kehendaki. Kemarin kan saya angkat kamu jadi wakil, tapi sekarang saya kagak ada. Emang apa? Saya tahu ente bagaimana? Gagal. Ternyata saya baru tahu ente. Gitu. Wa tanfasikhu bi mauti ahadihima, mati ya apa rusak ya wakil, perwakilan dengan sebab mati salah satu keduanya. Wal wakilu, wakil ada mengatakan bahasanya wakil, ada bahasa lain muwakkal gitu ya, boleh dua. Aminun adalah seorang yang diamanahkan, orang yang ya, dapat dipercaya. Fima yakbiruhu, pada apa yang dia genggam, pada apa yang dia pegang. Makanya kalau kita dikasih sesuatu, diwakilkan, kita pegang erat-erat ya. Boleh jadi nanti akan naik pangkat, akan dikasih lagi kita sesuatu yang lebih mulia lagi ya. Diamanahin pegang ini, pegang itu baru-baru kecil emang dikasihnya amanahnya, pegang ya. Dikasih apa, umpama pegang absen ya, pegang ya. Jangan nggak mau dikasih pegang, suruh pegang absenan sama guru, pegang amanah, belajar amanah, ntar naik tuh jadi ketua kelas itu ya. Bismillah dikasih tuh, pegang jadi ketua kelas atau apa begitu, ntar naik lagi, naik pangkat tuh. Dari kecil dulu masa dengan gede-gede duluan
gitu ya. Disuruh jagain apa perpustakaan ya, disuruh apa begitu ya, nah, itu amanah, pegang tuh, ntar naik tuh. Dari kecil dulu belajar, namanya kita dipercaya, belajar menjadi orang yang amanah. Wal wakilu aminun, seorang wakil itu orang yang terpercaya, fima yakbiru, pada apa yang dia genggam, wa fima yasrifu, dan pada apa yang dia akan dialokasikan, apa yang dia akan daya gunakan. Wala yadmanu illa bitafriti, tidaklah dia menanggung kecuali dengan teledor. Nah, kalau teledor ya nanggung, ya sama dititipin motor, ya udah taruh situ, ya malam-malam kagak dibenahin tuh motornya, di jalanan aja hilang, tanggung dia ya. Jadi bagaimana? Taruh, masukin ke dalam. Nah, kalau kita udah taruh ke dalam lalu maling masuk ke dalam ya, itu di luar kuasa kita, itu kita nggak nanggung. Kalau di luar aja motor ya nanggung kita, karena kita udah diamanain itu. Jadi ketika kita diamanain itu, jaga amanah itu baik-baik. Ingat tuh, sekecil apapun tuh kita dikasih amanah, terima, pegang, dan jadi belajar orang yang amanah. Ya, capek, emang capek ya. Capek, takut nggak amanah ya, nggak ada yang berhasil tanpa adanya kesusahan. Susah dulu nah begitu. Wala yajuzu, dan tidak boleh ayabi'a wa yashtariya illa bi salasati syara'ita, tidak boleh dia menjual, dia membeli kecuali dengan 3 syarat. Ayabi'a bisamanil misli, bahwa dia menjual dengan harga misil. Ini dia sebagai wakilnya ya, di toko, di warung ya, dia menjual dengan harga misil. Jangan menjual dengan mahal. Emang satu sisi untung sih mahal, kan orang kabur. Sekali doang orang belanja sama kita. Kemahalan ya. Jadi jualnya itu penting itu ya. Politik dagang itu biar sedikit, yang penting lancar. Wa ayyakuna naqdan, dan bahwasanya dia itu tunai ya. Jadi yang benar dalam agama itu tunai, tapi orang sekarang demennya kalau dagang ya, demennya apa? Utang. Makanya kalau kita beli mobil, beli motor, ngutang cepet itu. Tapi kalau cash, ya Allah, inden itu ya. Ini yang benar tuh tunai. Wa binaqdil baladi, dan dengan uang negeri yang berlaku kita sekarang apa? Rupiah. Wala yajuzu, enggak boleh ayabi'a min nafsihi, enggak boleh dia menjual kepada dirinya. Kita jadi wakil di situ, kita beli di situ, enggak boleh. Nah, kecuali kita beli sama bos kita, ada bosnya di situ, saya beli nih, boleh. Kalau beli sama JJ juga, saya beli, itu nggak bisa begitu. Iya. Kalau kita asik aja nih, tukerin. Iya. Wala yuqirra ala muwakili illa bi izni, dan tidaklah mengikrarkan si wakilnya ya, ala muwakili, atas muwakilnya,
illa biiznihi, kecuali dengan izinnya. Faslun, ini sebuah pasal. Wal mukir wal muqarru bihi dorbani. Yang diikrarkan dengannya itu ada dua bagi. Hakullahi ta'ala, ada yang namanya hak Allah, wa hakul adami, dan adamnya hak manusia. Tentang ikrar ya. Ikrar itu ya, pengakuan oleh orangnya. Ini hak, ada hak Allah, ada hak manusia. Hak Allah seperti apa? Hak Allah itu seperti mencuri. Ketika mencuri, maka orang itu dikena had potong tangan. Itu hak Allah namanya. Ya, potong tangannya, hak Allah itu. Zina, orang berzina itu akan dihukum rajam sampai mati. Orang yang udah kawin, ini kata orang sekarang namanya apa? Selingkuh ya. Makanya selingkuh tuh kata Nabi, ada satu riwayat mengatakan, ya Rasulullah, istriku tidak menolak jamahan tangan laki-laki yang lain. Kata Rasul, farik, ceraiin ya, ceraiin ya. Itu baru jamak tangan doang ya. Apalagi kalau udah tidur bareng, na'udzubillah, ceraiin. Bukan sabarin, sabar bukan. Tombean susah ya. Nabi sudah ceraiin. Kemudian kata sahabat lagi, tapi saya masih cinta ya Rasulullah. Amsik, ya udah tahanlah, oblak sabar aja. Tapi perintah Nabi suruh ceraiin. Yang kedua, hak manusia ya. Itu tuh hak Allah tuh namanya itu. Hak manusia seperti apa? Hak qazaf kepada seseorang. Qazaf itu ya, menuduh zina. Qazaf namanya. Jadi dia menuduh seorang berbuat zina padahal tidak zina ya. Dia menuduh istrinya berbuat zina. Jadi jangan juga sembarangan menuduh istri berbuat zina. Nanti ketika kita menuduh istri berbuat zina, ternyata dia enggak berzina, kita kena qazaf namanya. Nanti kita akan dihukum tuh. Akan dihukum kita, hukum pecut. Masya Allah. Jadi jangan sembarangan. Makanya di sini pentingnya kita ngaji nih ya. Suami istri mesti ngaji. Nggak ada lagi untuk membenteng ini kecuali dengan ilmu agama dan pengamalan. Kita mesti punya guru yang akan membimbing kita, akan menjadi contoh kita. Fahakullahi ta'ala, maka hak Allah ta'ala. Ini konsekuensinya nih. Maka hak Allah ta'ala yasih ruju'u fi anil ikrari bihi. Maka hak Allah ta'ala sah ya, sah rujuk, menarik kembali padanya anil ikrari bihi, daripada ikrar ya. Boleh kalau hak Allah Ta'ala. Mama dia berkata, saya berikrar dengan zina, lalu dia tarik kembali ya, ya, saya bohong katanya. Boleh begitu? Masya Allah. Hak Allah boleh begitu. Saya bohong kemarin. Oh bohong, ya nggak apa-apa. Diterima tuh. Masya Allah. Dimaafin. Masya Allah. Bahkan kalau dia ngadu kepada hakim, hakim dianjurkan untuk menolaknya. Pak Hakim, saya berbuat zina. Dianjurkan hakim untuk menolaknya. Ente jangan sembarangan ngomong zina-zina. Hukumannya berat, pulang ente.
baik Pak Hakim. Besok baik lagi, Pak Hakim benar saya zina. Hukuman zina ini berat, ente nggak kuat, balik lagi. Besok dia baik lagi, Pak Hakim saya takut dihukum di akhirat, hukum saya di dunia Pak Hakim. Baiklah kalau begitu, berani ente? Berani? Sampai 3 kali baru. Saking apa nih? Ya, keras hukuman zina dan Allah, saking baiknya Allah, ya, boleh menarik kembali. Ya, pengakuannya boleh menarik kembali. Wa haqqul adami, sedangkan hak manusia la yasi'u ruju'u fihi anil iqrari bih, enggak sah menarik kembali padanya daripada ikrarannya. Kemarin kamu telah menuduh saya berbuat zina, kata bininya. Iya kemarin saya khilaf, saya tarik lagi, enggak bisa. Masya Allah, enggak bisa hukum. Makanya kita jangan suka menuduh istri sembarangan, jangan. Ya. Makanya ada orang tuh kalau kita lihat di Facebook apa itu dilabrak aja langsung, waduh di kamar lagi berduaan. Astagfirullahaladzim. Nah, ini pentingnya ilmu agama. Wa taftakiru si'atul iqrari ila salasati syara'ita, dan butuh kesahan ikrar kepada 3 syarat. Dia akan diterima dia ikrar ini dengan 3 syarat. Al-bulughu balik, wal aqlu berakal, wal ikhtiyaru kemauan sendiri, wa in kana bimalin, ya, wa in kana bimalin u'tumira fima fihi, ya, syartun rabi'un wa huwa rusdu. Dan jika ada itu dengan harta, tentang harta, maka dianggap padanya, ya, akan syarat yang keempat, jadi tambah, maksudnya ditambah syaratnya, yaitu wa huwa rusdu, yaitu cerdas. Jadi kalau masalah duit, ini orangnya mesti ngerti, cerdas, iya, jadi mesti cerdas. Untuk duit cerdasnya bagaimana? Di antaranya dikembaliin. Contohnya nih, kembali, kagak bingung ngembaliinnya. Berapa duit ya? Kan ada orang dikembaliin bingung ya. Ya. Belinya, ya, duitnya 100.000, belinya 200, ya. Belinya duitnya 100.000, belinya 20.000, 300, ya, 20.000, 350. Ya, kembalinya bisa nggak dia? Kalau dia nggak bisa berarti kurang cerdas ini masalah ini, nggak bisa. Ya, bingung kan? Ya, berapa duit ya kembalinya? Ambil kalkulator. Ada orang yang begitu, itu ada yang itu. Jadi kalau masalah uang tambah itu ikrarnya. Artinya kalau dia nggak bisa, berarti nggak bisa, ikrarnya nggak diterima. Jadi ikrar tadi pengakuan, saya Pak Hakim ikrar tuh namanya. Nanti ada yang namanya saksi, kesaksian, beda lagi. Kesaksian tuh dia menyaksikan orang lain. Kalau ikrar tentang dirinya, ya, tuh bedanya tuh. Kalau ikrar tentang dirinya, wa iza aqarra bi majhulin ruji'a ilaihi fi bayanihi, dan apabila dia berikrar, ya, seseorang dengan yang tidak diketahui majhul, ya, umpama dibilang hak bagi sepulan wajib, ya, atasku sesuatu, ya, wajib, hak bagi sepulan, ya, wajib atas sesuatu, li fulanin alayya syai'un, mau begitu. Ruji'a ilaihi fi bayani, maka dikembalikan kepadanya pada penjelasannya.
Apa maksudnya tuh yang begitu? Tanya sama orang itu. Wa yasihu istisna'u fil iqrari idza wasalahu bihi. Dan sah istisna pada ikrar apabila dia sambungkan. Ya. Istisna itu pengecualian. Wa huwa fi hali si'ati wal maradi sawaun. Dan dia itu ikrar pada keadaan sehat. Jadi dia ikrarnya ngomongnya itu ngomong ikrar dari pada waktu keadaan sehat wal maradi dan sakit sawaun sama. Artinya enggak ada pembeda. Ya. Mau dia sakit, mau dia lagi sakit, mau dia lagi sehat, sah ikrar seperti tadi. Ya, apa? Baik masalah hak Allah maupun hak adami diterima. Wallahu a'lam bishawab.